Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Mas Teo. Oke, gimana kabarnya? Gimana kabar teman-teman semua? Pagi, Sehat? sehat. Sehat. Oke. Wah, Kenzo sepertinya mau main badminton nih sama ayah. Ya, Kenzo, kamu suka badminton ya? Nah, tidak terlalu, Pak. Oh, tidak terlalu. Oke, oke. Kenli lagi apa? Kenli aktif sedang apa tuh? Nggak kelihatan nih. Wah, Kenli backgroundnya luar biasa, menyeramkan. Kamera naikin sedikit biar kelihatan mukanya full. Kenli. Nah, sip, keren. Kenli di mana sekarang? Ada di rumah? Di mana-mana. Udah, udah keluar, udah keluar. Udah keluarin. Kelihatan, 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 tapi. Mi, masuk, masuk. Oke, maaf tadi ada anak mister minta bantuan. Oke, teman-teman, kita berdoa dulu deh sebelum belajar. Semoga diberikan kemudahan ya. Oke ya, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, biar tambah semangat nih. Bisa nggak kalau Mister ajak tepuk semangat dulu, boleh nggak? Malu-malu nggak nih kira-kira teman-teman? Malu nggak tepuk Boleh, semangat? Mister. Ah, oke. Mau tepuk semangat? Bisa nggak? Malu nggak kalau diajak tepuk semangat? Atau maunya gimana nih biar kita belajarnya rileks? Atau saya kasih tebak-tebakan aja? Coba tebak-tebakan aja ya biar kita cari apa namanya rileks dulu belajarnya. Boleh ya? Yang bisa jawab boleh angkat tangan atau langsung jawab. Oke. Siapa yang tahu nama Presiden Turki? Siapa yuk? Satu, dua, tiga, empat. Tetot. Berarti nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu benar. Oke, namanya Recep Tayyip Recep Tayyip Erdogan atau dipanggil yang terkenalnya namanya Erdogan ya. Pernah dengar kan nama Erdogan? Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Oke, nggak apa-apa. Ya, sip. Coba sekali lagi, pertanyaannya boleh dijawab. Siapakah nama eh, yang membuat mobil listrik yang terkenal? Yang terkenal di dunia siapa namanya? Produsen mobil listrik? Siapa yang tahu? Nggak tahu juga. Satu, dua, tiga. Siapa? Gracielo. Kalau nggak salah itu ada Anderson-nya. Anderson. Eh, Kayaknya setahu Mister bukan deh. Kayaknya depannya itu N. Nikola. oh, Nikola Tesla. Nah, betul. Itu ya. Dah. Berarti kita bisa belajar lagi teman-teman. Mungkin kalian fokusnya nggak ke sana ya belajarnya. Atau pertanyaan pertanyaan paling mudah deh. Coba. Di manakah letak Menara Eiffel?
Gimana Gracielo? Eh, Bisa ulangi pertanyaan. Di 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 mana? kota Paris, Ya, kota kota Paris? Paris, negara Prancis, Yes, benua betul. Eropa. Ya, betul. Itu udah jawab. Udah bagus jawabannya. Oke, berarti sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar belum? Siap? Are you ready? Kalau ditanya are you ready, jawabannya apa? I'm ready, sir. Boleh pakai tambahan. Yes, I am ready. Coba, bisa nggak? Are you ready? Yes, I'm ready, sir. Yes, I'm Sister. ready. Gitu Nah, dong. Mantap. Awas, datang. Awas, awas. Oke, Mister izin share screen dulu ya materinya ya. Nanti hari ini kemungkinan kalian kan ada 4 orang nih. Mister akan bagi jadi 2 kelompok ya. Kita materi hari ini itu akan belajar menggunakan keterampilan AI kita dalam berdebat atau ya. Kalian pernah lihat ini nggak? Lihat pertunjukan ini nggak? Apa namanya perdebatan nggak? Pernah. Acara-acara talk show yang ada pro dan kontra. Pernah lihat? Halo? Kalian pernah lihat kah? Pernah di YouTube. Halo? Pernah pernah, lihat? pernah. Pernah ya? Nah, kalau pernah enak nanti ngalahinnya, tapi kalau belum pernah jadi bingung, Mister. Nggak abah lagi aja kamu san. Oke, sekarang topiknya adalah mempraktikkan keterampilan AI. Ya, nah kan karena kalian udah rata-rata kelas SMP ya kan? Atau udah ada yang SMA? Siapa yang SMA? Angkat tangan. Angkat kaki. Oke, kita review materi sebelumnya dulu ya, tentang pengantar AI minggu lalu. Kemarin apa? Jaringan saraf buatan itu, teman-teman? Minggu lalu Sapik masuk nggak? Tidak, Tidak Mister. ya? Yang minggu lalu masuk siapa? Gracielo sama siapa nih? Yang minggu lalu masuk. Gracielo sama Candy kalau nggak salah masuk ya. Candy mana tadi ada Candy dah. Candy minggu lalu masuk nggak? Candy, Ya, minggu lalu kamu masuk nggak? masuk. Nah, coba apa singkatnya arti atau tentang jaringan saraf buatan itu apa? Apa ya? Gracielo, apa nih kemarin? Kenzo, kemarin minggu lalu masuk nggak? Tidak, Pak. Oh tidak, oke. Ini pertama kali masuk. Oh, kamu gabung ya baru pertama ya? Iya, Pak. Oke. Ya, ini nggak ada yang tahu nih Graciela sama Kenly. Singkat aja, singkat. Kan minggu lalu sudah kita jelaskan. Jaringan saraf buatan adalah Jaringan saraf buatan adalah jaring jaringan saraf buatan adalah hmm, eh itu salah satu metode yang bikin AI seperti manusia.
Oh gitu, AI seperti manusia. Oke, seperti ya, seperti bukan otak ya, manusia. ya betul. Seperti otak manusia. Kalau seperti manusia, kayaknya masih jauh ya. Kalau seperti otak manusia, oke, karena dia merupakan jaringan-jaringan. Kalau manusia kan banyak organ, ada otak, ada mata, ada kepala, ya kan? Nah, kalau dibilang seperti otak manusia masih oke lah. Tapi nah, dia otak buatan. Kan? Gampangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi jaringan saraf buatan itu jaringan atau otak buatan manusia. Ya, otak otak buatannya seperti fungsi kerja otak yang terdiri dari neuron-neuron yang bekerja seperti jaringan. Nah, minggu lalu juga kita sudah kenalin ini ya, mengenal apa namanya bentuk hewan. Nah, kita jaringan saraf buatan itu teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Nah, kemudian dia itu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya. Jadi intinya adalah banyak sumber datanya dan dia membentuk pola pola baru. Coba jelaskan Gracielo minggu lalu nih sudah dijelaskan tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja apa aja? Gracielo sama Kenly coba jelaskan. Ini kan review ya. Ini review bukan bukan materi baru, tapi review minggu lalu. Coba tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja apa aja? Kalau tidak salah, salah satunya itu ada dataset. Betul. Yang pertama dataset, sumber datanya, betul. Terus apalagi bantu Kenly, Gracielo apalagi? Halo. Yang kedua, yang kedua apa? Tuh Gracielo. Suaranya nggak masuk Gracielo. Kenly nggak bisa bantu nih. Ada dataset, kemudian yang kedua ada algoritma pelatihan atau training algoritma. Dan hasil terakhirnya itu disebut prediksi. Jadi tiga komponen ini yang membentuk fungsi AI. Oke, pahamin ya yang baru-baru nih ya. Ada siapa tadi? Ada Kenzo, ada Syafiq, ya. Jadi ada tiga komponen yang membentuk AI itu apa aja teman-teman? Coba sebutin. Kumpulan data, algoritma pelatihan, lalu prediksi. Oke, coba saya tanya yang baru-baru nih, Syafiq sama Kenzo sudah sudah ngerti belum tentang yang tadi disebutin? Syafiq sama Kenzo sudah paham belum? Masih agak kurang paham. Oke, Ya, gini paham. saya jelasin singkat ya karena ini materi minggu lalu. Minggu lalu dan kamu mungkin belum sempat tonton video penjelasannya ya, video recordingnya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi AI itu dibentuk dengan tiga komponen seperti ini teman-teman. Yang pertama, dia harus punya kumpulan data atau dataset atau resource-nya dia, sumber dayanya, sumber datanya. Nah, kumpulan data ini bisa jutaan data yang dipunya, yang dikumpulkan. Kemudian dia buat programnya namanya algoritma pelatihan atau training algoritma. Artinya apa training algoritma itu? Training algoritma itu akan memfilter, akan menseleksi, akan mencocokkan ah, hasil permintaan dengan data yang ada di kumpulan data. Jadi di matching-matchingkan. Ini cocoknya kemana. Kalau dia sudah cocok, akan memunculkan hasil akhir yaitu prediksi namanya. Prediksi ini bisa salah, bisa benar ya. Kalau prediksi itu ya. Atau bisa mendekati benar atau masih kurang pas. Tapi kalau di logikanya, kalau dia masih jawaban apa namanya permintaannya belum sesuai sama sekali dengan yang ada di
eh, kumpulan dataset, maka diminta diulangi. Diulangi itu dengan perintah tambahan, kayak gitu. Ada perintahnya berikutnya kalau kurang jelas. Dibikin lagi lebih spesifik dan lebih detail permintaannya, baru nanti akan ketemu hasilnya yang cocok. Jadi kalau kalau promnya atau permintaannya masih biasa-biasa aja atau yang kurang dimengerti, dia akan nggak menghasilkan prediksi yang baik. Paham? Sampai sini teman-teman? Ini udah lebih 1 menit. Paham belum nih yang baru, Kenzo sama Syafiq? Paham nggak? Ya, sudah paham. Paham ya? Oke. Nih lanjut aja deh. Ini kemarin model bahasa besar nih ya. Nah teman-teman nih lihat ya. Coba, kenapa ada statement warna langit itu sama dengan biru? Coba siapa yang bisa jawab? Di sini hasilnya disebutkan warna langit adalah 91% menjawab biru. Kenapa menurut kalian? Ayo bisa jawab. Gracielo, Kenzo, Syafiq, sama Winly. Tahu nggak kenapa ada memunculkan hasilnya biru? Nggak ada yang tahu nih. Karena Ah, karena karena orang-orang biasanya menulis di media sosial atau di tempat-tempat seperti itu bahwa kelihatannya itu langit adalah biru, bukan langit warna langit adalah hijau seperti itu. oke, betul. Good job banget, Gracielo. Jadi semua itu berdasarkan hasil eh, data yang dikumpulkan ya dari internet ataupun dari cloud-nya. Jadi karena orang sering menuliskan bahwa warna langit itu biru, nah maka ketika kita cari di pencarian itu akan muncul tuh algoritmanya nanti. Akan muncul yang mana yang memberikan prediksi yang terbaik. Jadi kata kuncinya itu ya, kata kuncinya adalah karena orang sering menulis warna langit itu adalah biru. Nah, jaringan generatif. Coba jelaskan sedikit, Gracielo atau Wenli. Singkat aja, 1 menit. Generatif itu apa? Jaringan itu apa? Yuk. Ayo, apa itu jaringan generatif? Nggak ada yang tahu nih. Gracielo lupa. Gracielo lupa. Oke, jaringan generatif itu adalah jaringan yang menghasilkan satu sintesis baru. Jadi punya dua punya dua punya dua sumber, kemudian akan disaring lagi menjadi hasil yang terbaru. Nah, jadi misalkan nanti ada contohnya tuh. Kalau nggak salah di contohnya udah di pertemuan pertama, teman-teman. Dan nanti juga lama-lama bisa paham ya. Coba baca ini aja nih, yang belum belajar kemarin. Coba baca saudara siapa tadi? Ananda Safik baca. Rekayasa prompt adalah kemampuan untuk merumuskan prompt dengan benar dan jelas kepada kecerdasan buatan, sehingga memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat. Oke, makasih ya, Safik. Jadinya rekayasa prom itu apa namanya? Untuk gini, rekayasa prom adalah kemampuan untuk merumuskan prom dengan benar dan jelas. Jadi gini teman-teman, yang namanya rekayasa itu, kalian tahu kan rekayasa ya? Rekayasa itu adalah sesuatu yang dikerjakan atau yang dibuat untuk mendapatkan hasil yang
terbaik, hasil yang maksimal. Gitu. Makanya di sini di statementnya tuh, nah, dia memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat. Kayak gitu ya. Maka kalau orang mau gunain prompt, mau gunain AI, harus paham juga ininya, hasil yang dibuatkan sama ChatGPT. Jangan sampai kita serahkan seluruh kerjaan kita ke sana. Nanti data bisa bobol. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang materi hari ini tuh nanti akan debat teman-teman ya. Sudah masuk belum ya? Nah, sebuah prompt tidak ditulis dari hati. Dia ada aturan, prinsip, dan kiat hidup untuk menulis prompt yang tepat, tergantung situasinya. Ada juga rekomendasi umum, sebuah prompt dikatakan baik jika eh, langsung masuk topik ya. Jika prompt dia dinyatakan baik, kan maka dia harus memenuhi beberapa eh, persyaratan di bawahnya nih. Ini ya, sebuah prompt dikatakan baik jika seperti satu, menyatakan tugas dengan jelas. Kedua, memberikan banyak konteksnya tentang apa. Ketiga, memberikan contoh implementasi, permintaan, atau langkah tertentu. Oke, hari ini kita akan banyak bahas dalam rekayasa prompt. Kita belajar menyusun prompt dengan benar dan menghasilkan ya. Nanti latihannya kalian akan diminta posting. Di mana postingannya? Di media sosial kalian. Oke? Kalau punya Telegram boleh diposting di Telegram. Kalau punya akun di Facebook bisa bikin apa postingan di Facebook. Nah, kalau yang Twitter ini, nah, siapa yang pakai Twitter di sini? Ada nggak? Siapa yang pakai Twitter? Ada yang pakai Twitter? Angkat tangan? Tidak ada ya? Oke, berarti aman. Nanti berarti postingannya bisa dialihkan, bukan di Twitter, bisa aja di Instagram atau yang lainnya. Kemudian latihannya akan membuat esai yang biasa ditugaskan di Algonova dan memainkan permainan GPT. Bagaimana? Memainkan permainan GPT. Kemudian terakhir kita akan membuat misi GPT teks kita sendiri. Oke, tadi ada yang manggil ya? Kayaknya. Enggak ya? Oke, maaf teman-teman. Di sini nanti kita masuk ke topik cara menghasilkan prompt dengan benar ya. Ini dikatakan bahwa kalau kita bikin promptnya seperti ini masih prompt sederhana. Contohnya nih, tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma. Ini akan dibaca sama mesin AI-nya sebagai promptnya terlalu sederhana. Topi sedang menunggu keajaiban, tapi itu tidak terjadi. Nah, kamu dapat menentukan jenis postingan dan formatnya. Jenisnya tentang apa dan formatnya dalam bentuk apa. Nah, ini untuk strukturnya ya, teman-teman ya, struktur dasar penggunaan prompt. Dalam bikin prompt di AI, kalian pertama adalah tindakannya apa, jenis teksnya apa, topiknya apa.
penontonnya siapa. Dan terakhir, keterbatasan. Coba dari 5 panduan bikin struktur dasar tentang program, tentang apa? Tentang prom. Coba kalian silakan nanti pilih topiknya apa, tindakannya apa, jenisnya apa, topiknya apa, penontonnya bagaimana, dan keterbatasan. Oke. Nah, ini banyak nih panduan-panduannya nih. Bentar. Mister, izin ke belakang dulu bentar ya. Tunggu sebentar ya. Nggak boleh nonton yang aneh-aneh, Kak. Kalau abang nggak lihat kan Allah lihat, Kak. Oke, maaf teman-teman. Ah, nih ya, dituliskan di sini. Apa nih jawaban tadi? ChatGPT membantu Shopee mengatasi rasa takutnya dengan kertas putih dan membuat tulisan untuk diposting. Yang tersisa adalah menyelesaikan teks yang dihasilkan sehingga postingan tersebut tidak terlihat hambar dibandingkan dengan postingan Instagram Shopee lainnya. Oke, di sini ada info bahwa bahkan ada profesi khusus insinyur prom, insinyur prom ya. Insinyur prom, pekerja dalam profesi ini digaji dengan baik dan keberadaannya menekankan pentingnya deskripsi mendetail tentang keluaran jaringan saraf. Insinyur yang mengembangkan perintah AI mendapatkan penghasilan tuh. Berapa duit nih? 300.000 dolar per tahun. Coba, 300.000 dolar kalau dirupiahkan berapa teman-teman? 300.000 dikali berapa? 20.000 lah. Coba 1 dolarnya misalkan 20.000. Jadi berapa duit? Jadi berapa rupiah? Ayo jawab. 300.000 dirupiahkan. 48 juta, Bang. 48? 48 juta. Oke, 48 juta. Bener. 48 juta apa 480? Sudah cek lagi belum? Nolnya berapa? Mau nggak, Mbak? Kita bang aja. Oh, sebentar ya. Oh, nggak mau. Ini bang. Sebentar ya, teman-teman ya. Kita kan.
Oke, maaf teman-teman ya. Ada potong sebentar. Oke, lanjut aja ya. Nah, kita lihat yuk. Ini teman-teman, kita masuk ke tahap prinsip penyusunan prom yang baik ya. Oke, halo, lihat. Gini ya. Pertama adalah penting untuk memastikan prom jelas, sederhana, dan tidak ambigu untuk meminimalkan kesalahpahaman. Jadi adalah kita kalau mau nyusun prom yang baik, yang benar, kita harus kasih instruksi dasarnya yang jelas. Oke, paham nggak? Yang mana yang bagus, yang mana yang jelek kan dikasih tahu nih. Yang kiri buruk, yang kanan jelas. Kenapa yang kiri buruk? Kenapa yang kiri buruk, yang kanan jelas? Teman-teman boleh jawab. Open mic, Safik. Hmm. Tuh. Kenapa yang kiri buruk? Gak apa-apa, jawab aja. Nggak disalahin sama Mister kok. Ayo jawab. Kenapa yang Graciela mana nih? Kenapa yang kiri buruk? Karena karena prompt yang kiri menggunakan kata tunawisma yang dapat memicu kesalahpahaman. Wait, wait, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Apa? Apakah? Oh, kayaknya udah pulang ya. Ayo sudah pulang. Apa gitu?
Oke, maaf teman-teman. Maaf banget ya, tadi anak mister tuh lagi panas. Jadi kebetulan istri mister lagi keluar rumah, lagi beli sesuatu. Nah, dia bangun, jadi ya rewel deh, maafin ya. Gak apa-apa ya. Iya, Oke, kita lanjut. Yang kedua, jadi yang pertama tadi harus instruksi yang jelas, paham ya? Kedua, ah, harus ada konteksnya nih teman-teman. Tahu nggak konteks itu apa? Kalau dilihat dari contoh, yang kiri masih dikatakan buruk karena ya begitu nggak ada konteksnya. Dia hampir sama kayak yang perintah pertama kan? Memang sama, nggak ada hampir, tapi memang sama. Yang buruk itu dia nggak ada instruksi yang jelas. Kedua nggak ada konteksnya. Nah, konteks itu adalah intinya apa sih yang diminta gitu. Kok udah nggak ada. Intinya, intinya konteks itu adalah intinya apa sih yang diminta gitu. Paham? Jadi kalau kalau perintah itu harus harus jelas konteksnya tentang apa, intinya tentang apa. Nah, di sini dijelaskan nih untuk yang prom yang baik itu ada intinya. Intinya tentang apa? Untuk kanal Telegram. Kanal itu artinya channel ya. Untuk channel Telegram. Terus yang sebagian besar audiensnya adalah remaja. Tuh, udah jelas tuh. Intinya untuk siapa? Untuk kaum remaja dan di channel Telegram ya. Ketiga, harus memiliki nada gaya. Nada dan gaya atau nada gaya. Nada gaya. Nah, nada dan gaya ini bisa menambah lebih sempurna lagi permintaan prompt di AI atau ChatGPT-nya. Di sini dikasih tanda hitam ya, bold, dengan gaya yang jelas, alami, dan otentik. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, lebih spesifik lagi, kalian minta dengan kalimat contohnya. Seperti kalimat nih, misalnya apa? Misalnya kamu dapat berbicara tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka, atau tambahin lagi yang lain. Contoh-contoh. Jadi ada contoh yang diberikan. Paham? Udah keberapa nih sekarang? Tadi pertama apa? Pertama apa? Buka sabik mic-nya. yang pertama konteks ya untuk prinsip komposisi prompt. Oke, yang pertama itu sebelum konteks ada satu lagi. Depannya I. Ins. Apa nih? Ins apa nih? Ayo yang lain bantu dong. Yang lain juga nggak hafal tadi. Prom yang baik itu ciri-cirinya harus ada pertama, instruksi yang instruksi yang jelas. Kedua baru Teks. konteks. Ketiga harus ada gaya bahasanya atau gaya nadanya. Nah, yang keempat baru disertakan contoh. Nah, terakhir nih ada satu lagi. Terakhir kita minta ada batasannya, teman-teman. Oke? Kalau nggak ada batasannya ya bisa jadi kurang, bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau ada batasannya paling nggak dia mendekati atau bisa tepat 200. Misalkan di sini ada keterangannya dalam 200 kata pertama atau dalam dalam eh, postingan 200 kata atau kurang dari 200 kata misal. Kayak gitu. Ah, dan terakhir kalau perlu juga ada formatnya nih ya. Ada format yang ditentukan. Misalkan mau formatnya apa? Format Word atau Excel atau yang lainnya. Oke,
Coba baca tulisan di layar ini. Syafiq baca dah. Prompt sangat panjang. Ini tidak dapat dihindari untuk hasil yang baik. Deskripsi hasil harus komprehensif dan memungkinkan AI untuk menguraikan query dengan lebih atau kurang jelas. Prompt yang baik. Tulis postingan langkah demi langkah tentang hewan untuk saluran Telegram dengan gaya yang jelas, alami, dan lugas. Menggunakan emoji. Cara merawat kucing atau anjing dengan benar agar mereka merasa betah. Yang audiensnya sebagian besar adalah remaja. Misalnya, kamu dapat berbicara tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka. Tidak lebih dari 200 karakter. Postingan tersebut hanya tentang kucing dan anjing. Oke, thank you, Syafiq. Itu ya, orang yang baik tadi seperti itu contohnya. Oke, ini ada tugas ya, tugas di platform. Tapi gini aja, kan kalau kalian tidak pakai Twitter, anggap tugasnya nanti untuk diposting di Instagram atau Facebook aja ya. Oke, siap? Di Ya, sini Mister. kalian mengerjakan latihannya, membuat postingan untuk diupload di channel Instagram atau apa Facebook. Sebenarnya diarahkannya Twitter, tapi karena Mister juga nggak pakai Twitter, jadi belum bisa kasih contohnya kayak gimana. Tapi namanya media sosial biasanya hampir sama ya. Postingan itu ya ada menunya sendiri. Terus nah di sini yang di layar kalian pilih dulu nih teman-teman. Pilih topik yang mau kalian buat dalam postingan kalian. Sini ada 7 ya, 7 topik yang disediakan. Kalian orangnya ada 4. Coba Mister biar kalian tidak bentrok. Mister tanya satu-satu ya. Dari eh Graciela dulu. Gracielo, Kenly, terus Kenzo, baru Sapik. Gracielo pilih topiknya yang mana? Gracielo pilih yang mana? Saya pilih hal paling menarik dalam pembaruan Minecraft terbaru. Oke, catat, catat. Yang hal menarik ya ini. Ini Gracielo. Yang lain pilih yang nggak boleh pilih ini lagi ya kan? Pilih yang lain. Biar ini biar biar nggak seragam, biar nggak sama. Oke. Berikutnya Kenly, pilih yang mana Kenly? Kenly pilih mana? Halo Kenly. Are you okay Kenly? Kenly. Kenly, halo. Dengar suara Mister tidak? Kenly. Halo, halo, Kenly. Halo, are you okay? Kenly, Ya, Mister, kamu dengar tadi bicara apa, Mister? Pilih topik, kurang pilih dengar. pilih topik ya, pilih topik untuk postingan. Kamu pilih yang mana topiknya nih? Ya, yang musik tertentu, Mister. Oke, ini sudah musik tertentu. Kamu kasih tanda musik tertentu ya. Lanjut, Kenzo yang mana topiknya? Sekarang
Saya pilih yang sekarang kamu dapat menggunakan ChatGPT alias tutor. Oke. Terakhir Sapik yang mana? Pemanasan global mempengaruhi Oke, perubahan iklim. keren. Nah, sudah ada ya datanya. Ini yang eh, kalian pilih. Silakan kalian nanti kerjakan lihat dulu di Algonovanya apa aja isinya. Kemudian nanti kalau memang harus pakai ChatGPT, kalian ke arah ChatGPT-nya. Sudah bisa kan akses ke ChatGPT-nya? Sudah bisa ya? Oke, kita lanjut dulu. Belum Pak. ChatGPT belum tahu kamu, Sapik. Cara masuknya dari komputer dari laptopnya. Oh, kalau ChatGPT dari laptop, ya kamu itu asalkan udah login ke Google account, ya. Asal udah login ke Google akun, kamu arahkan ke ChatGPT nanti. Kalau diminta login, login by akun Gmail aja, gitu ya. Coba dulu aja, coba. Yang penting apa namanya Gmailnya aktif dulu dan sudah masuk ke dalam akunnya, kayak gitu ya. Nah, nanti tugas dua akan Mister bagi tugas nih, jadi dua kelompok berdebat. Sekarang tugas satu dulu, oke? Silakan kalian boleh share screen dan buka Algonovanya masing-masing. Itu di sana ada tugas yang tadi Mister kasih tahu ya. Kalian kerjakan tugasnya. Silakan teman-teman boleh share screen. Teman-teman, belum ada yang share screen nih, yuk. Gracielo, Sapik, share screen. Iya, kerjakan nomor satu dulu, Kenly. Nomor satu, itu ada tugasnya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Eh, Pak, mau tanya ini gimana cara ininya ya masuk platform lah, Siapa yang nanya nih? Kenzo. Syafiq Oh, Sapik. Oke, kamu sudah dapat akunnya belum? akun.
Akun ya, akun dari Algonovanya. Di sini tulisannya suruh login itu, login for student. Yang Iya, nah maksudnya akun akun nama kamu udah dapat belum? belum. Belum. Coba Mister kirim di chat Zoom ya. Ya, Bentar. siap. Kita coba Oh, masuk Kak. oh yang ini. Iya, Tuh. sampai 58 dulu. Yang 9520-nya itu passwordnya. Itu tadi kayaknya nggak bisa. Oh, bisa deh. Share Tadi screen. nggak Kamu bisa. share screen. Kamu share screen aja, Pak. Oke. Udah ya. Ini udah masuk berarti ya. Itu udah masuk. Pilih yang kursus ya. Kursus. Pilih menu kursus. Nah, kamu cari yang. Oh, alah, kamu akunnya akun Python itu, bukan akun AI. Terus gimana nanti caranya? Ini loh, yang di chat Zoom sama memang akunnya. Kan beda kayaknya. Terus. Kamu keluar dulu, keluar dulu, keluar. Kamu keluar dulu dari Algonovanya. Oke, apa Sign out keluar? dulu, sign out, sign out. Dari mana ya? Sign out itu Saya yang di bagian menu, di bagian ini, di bagian akun sini. dari dulu ke mana? Di bagian akun, akun. Ini ya. Keluar dulu. Keluar. Nah, masukin yang itu yang di chat Zoom tuh. Yang Yang tadi yang ini kan itu ya, masuk. yang passwordnya tuh ya 95. Aduh. 9520. Bentar, bentar. Berapa tadi? Pak, ini bagaimana ini? Oh, cerita ini. Ya tunggu Kenzo sebentar, Kenzo sebentar. Udah di login, Syafiq. Sebentar, sebentar, sebentar. Angkanya masukin dulu angkanya. Syafiq angkanya masukin dulu. Angka 9520-nya masukin. Jangan Iya, itu, jangan-jangan itu salah, 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 salah. Kamu masukin passwordnya yang 9520 itu. terus aja deh. Nah, ini baru yang AI. Oh, Nah, buka kursusnya. ini gimana? Ini biarin Itu aja. kalau mau simpen ya update, kalau nggak close aja. Close aja deh. Pilih Terus menunya ke kursus. kursus Kursus. Nah, buka yang lesson 2 ya. ini. Nah, latihan satu dulu, kerjain baru yang kedua. Oke, Kenzo ada apa? Kenzo nanya apa? Ini bagaimana ini yang saya punya ini? Oke, sebentar. Baca dulu pernyataannya, baca dulu, baca. Pilih definisi untuk mode teks jaringan saraf tiruan. Ah, ah. Bentar, pahamin pelan-pelan. Harus pilih yang mana yang benar kak ini Pak. Betul, betul, betul. Pilih salah satu. Kalau salah, Baju koko. Baju koko. Coba pilih yang kalimat paling panjang tuh. Ya, itu coba. benar. Iya, coba. Benar Pak. Iya, coba pilih dulu. Sudah Cek, Pak. checklist, checklist. Checklist hijau. Nah, baru bisa next. Oke. Nah, lanjut. Apa fungsi utama prong saat bekerja dengan jaringan saraf? Ya. Oke. Pak, apa yang terjadi kalau salah pilih? Kenapa tuh? Kalau salah pilih bagaimana? Ada kesempatan 2 kali. Jadi masih ada kesempatan 1 kali lagi. Coba ya. Saya pilih yang ini.
Bagi prompt Nah, yang ke itu dalam dia di sistem ditarik ke bawah ya. Nah, itu prom yang bagus yang mana, yang buruk yang mana. Tadi udah kita pelajarin. Ingat punya kesempatan dua kali ya. Bapak di mana? Bapak di mana pun menurut lu? Oh. Nah, pas bagian yang ini kamu langsung ke buka chat GPT-nya, ikutin panduan yang ini tadi yang kamu pilih temanya apa tadi Kenzo? sekarang Anda dapat menggunakan ChatGPT bukan Tuto. Nah, kamu ambil topik itu buat prompt di chat GPT. Nah, Saya nanti tulis saja ini topikku di ChatGPT atau ya intinya bebas. Tapi kan itu apakah sudah sesuai dengan panduan bikin prompt yang baik? Kan belum tentu, ya kan? Itu hanya tema. Tema itu belum tentu menjadi prompt yang baik. Oke. memang cara Ya kamu bisa olah kalimatnya dengan yang sudah kita pelajari tadi. Kalau prompt yang baik kan ada instruksinya. ya. Ya kan? Instruksinya apa? Minta tolong buatkan apa gitu loh. Terus konteksnya tentang apa? Kemudian ada gaya dan tulisannya atau gaya nadanya. Terus minta tolong berikan contoh kalau ada. Terus apa lagi? Kayak gitu ya. Mister izin bertanya. Iya silakan. Eh, ini tuh jadi kalau misalnya nanti sudah selesai big ini dapat itunya tinggal di copy paste ke Agonovanya kah? Iya kalau kalau mau begitu bisa. Tapi yang bagus sih di copy paste di Google Doc ya. Kalian download dulu atau kalian masukkan ke Word dulu. Terus bisa nggak masukkan ke Word dulu? Bisa nggak? Ya, pasti tak. Oke, teman-teman bisa kasih waktu 5 menit lagi ya untuk yang tugas yang ini ya. Nah, tuh ingat tuh ada pembatasannya tuh 280 karakter. Baca lagi tugasnya ya, teman-teman ya.
Lawan DP. Coba antar DP. Papa melihat. Mau dia lawan kamu cabut. Oh begitu. Mana? Kak. Tengah. Begitu. Oh. Eh, Pak, Ya, ini kayak gini bukan? coba lihat. Itu temanya tentang apa? Pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara. Nah, sebentar, sebentar. Pertanyaan Mister, kamu sudah buat promnya dengan benar nggak? Dengan baik dan benar nggak prom kamu itu kira-kira? Eh, Gimana ya? Saya baru sampai sini. Kan tema kamu pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara. Ya, Nah, terus kamu langsung copy paste di chat GPT. di ChatGPT sebentar. Seperti ini. Pemanasan Nah, global mempengaruhi perjalanan iya udara. pertanyaannya ini kan prom. Prom itu kan permintaan kan? Ya, Atau instruksi kan? Nah, kalau yang tadi kita pelajari dari prom ini, yang kamu cantumkan di sini, ada nggak instruksinya? Instruksi kalau atau instruksi kan perintah ya, instruksi ya atau perintah ya. Ada perintahnya nggak? tidak ada Oke, berarti kurang. Terus ada konteksnya nggak? konteks, nggak ada. Baru ini doang berarti. Ya, konteksnya itu lebih intinya tentang apa sih pemanasan global itu? Tentang Tentang ancaman, misalkan ancaman ancaman apa namanya? Ancaman kekeringan, ancaman apalagi itu kan intinya. Terus ada nggak apa namanya contoh yang diminta? nggak ada. Nggak ada. Kalau kalau gitu berarti prom kamu masih bisa diperbaiki biar lebih baik hasilnya. Oke, Oke, coba lagi ya. oke. Diedit aja bisa edit. Kamu nggak login, login aja biar biar masuk ke akun kamu. Login with Google. Passwordnya masukin passwordnya. Password Google kamu ya.
Kok pakainya nomor HP? Email, email. Itu password emailnya apa? Email, email, email HP, email HP. Email, email, email kamu, maaf. Password itu sekarang password mintanya. Kamu ingat ingat email kamu enggak? Email kamu apa? Alamat passwordnya apa? Hmm. Ah, Terus ini gimana? Nah itu berarti kamu nggak masuk email ya? Aduh, coba ulang. Di HP ada nggak notifikasinya? Oh iya, sebentar. Pak, Pak. Iya nanya apa Kenzo? Kalau gini gimana? Nah, Oke Oke, ya coba. Udah oke bagus coba. ini Ya enter aja. enter. Semoga, Pak. Semoga, Pak. Nah lumayan tuh hasilnya tuh coba. Gimana? Gimana? Enggak ini Kenzo bukan Sapik. Sapik gimana? Kayak gini udah. Jadi ini sudah bagus atau apakah Sudah ini lumayan bagus punya Kenzo. apakah Nah, masih ada yang perlu diperbaiki? Misal rasa cukup dulu segitu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Tidak apa-apa. bagaimana caranya saya selesaikan ini? Caranya kamu bisa selesaikan itu dengan sebentar, sebentar. Caranya itu dilampir. Kamu bisa nggak copy teksnya ke Microsoft Saya Word, nanti filenya dilampirkan di Algonovanya. saya blok semua ini baru Copy, 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 di copy kon- dulu. Ya di bagaimana copy. caranya di copy ini? Ini nih ada icon copy nih. Aduh. Di mana? Ini Copy, ya itu copy betul ya. copy. Copy. Kamu buka Microsoft Word Microsoft Word di mana? di program komputer kamu ada nggak Microsoft Word? Kayaknya bentar. Apa ini yang dilengkapi, Pak? Itu Oh, icon copy itu. oh. Jadi saya sudah copy. Sekarang saya buka Microsoft Word. Iya, coba betul. Oke, aku akan coba buka. Oke, blank dokumen. Iya, paste aja langsung. Control V. Bentar. Nah, ini Pak. Iya, kalau sudah, kamu save filenya. Simpan filenya. Save, Ya, save save. file. Di mana? Ya, penyimpanannya terserah kamu. Taruh di folder mana terserah. Di dokumen atau di drive kamu. Ya, saya coba save. Oke, sekarang gimana? Nah, sekarang kamu ke link Algonova lagi. Yang ini. Ya, Algonova lagi. Oke, Nah, kamu lampirkan filenya di sini. Attachment ya. oke. Iya. Tekan ini. Arahkan ke file yang tadi. Mana filenya? Di folder apa tadi filenya? Ya, saya lagi cari filenya dulu. Udah seperti ini ya.
Iya Ya di udah sini oke. deh. Udah oke itu. Ya ini Pak. Nah, Ini udah ada. Oke, open. open. Yes, open. Nah, ada nih Nah, Pak di checklist sini. hijau sekarang, checklist hijau. Nah, good job kan? Satu lagi Jadi tuh masih ada. selesai. Hah? Ya selesai ini Pak. Iya udah bisa lanjut next. Satu lagi tuh yang Lah, belum dicek. kenapa nomor 4 ku kuning, bukan hijau? Kuning itu artinya harus dicek sama Mister betul atau tidak. Jadi Oh, masih oke. kuning dulu. Kalau sudah dicek sama Mister baru hijau. Oke, jadi berikutnya. Yes, betul. Ber- berargumen dengan teman. Aduh, Oke, apa? berarti yang ini teman-teman tunggu dulu ya. Ini akan kalian debat dulu ya. Sekarang Mister tunggu 1 menit lagi. Yang tadi belum selesai, ayo segera selesaikan. Kalau belum selesai Jadi, juga kita skip dulu. Nanti kita lanjut sesi debat dulu ya. jadi saya selesai, Pak. Tunggu ya, sudah selesai tunggu dulu. Oke, masih kuning. Jadi kalau kalau misalnya itu merah, artinya salah. Enggak ada merah. Di Algonova cuma warna hijau, sudah selesai benar. Kuning Oke, selesai, perlu koreksi. Tidak ada salah. Kalau kecuali salahnya itu adalah pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang kayak tadi pilihan ganda atau apa namanya? Pilih yang benar. itu bisa merah. Bisa merah, betul. Tapi kalau saya lihat semuanya hijau, Ji. Iya, punya kamu hijau karena kamu jawabnya betul. Oh, oke. Kalau salah baru dia nanti ada merahnya. Ya, jadi selanjutnya ini tugas kedua kan? Iya, tugas kedua yang nomor 5 ya. Sabar dulu ya. ChatGPT lagi. Dipakai ChatGPT-nya ChatGPT. tapi kita berkelompok. Berkelompok. Iya, nanti berdua-dua. Wah, tanggal berapa sekarang? Mungkin aku, wah, ini pendapat ini berargumen. Isiku kasih satu, saya satu. Mister, Iya, ingin bertanya. Kayak gini Kak Mister. oke sebentar. Mana Gracile? Sebentar dulu. Oke, Eh, mana hasilnya? Eh, Sudah diantar belum? kenapa ada tanggal 10 bulan 2? Mungkin baru dibikin. Sebentar Mister, ini nih seperti ini Mister. Baru dibikin. Ya, iya deh. Atau Loh, saya. kok cuma sedikit hasilnya itu? Tolong tuliskan saya langkah demi langkah tentang hal yang Di sini bulan 3, di sini bulan 2 masuk. Oh, jangan karakter. 280 kata salah kalau karakter. Oh, Diedit aja, diedit bisa diedit. Di 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 bagian kotak promnya diedit. Ya. Langsung ditiban aja ya. Ada tulisannya sih. Kue apa itu Kak? Ini Spiko. Oke, Ya. kita mau sesi debat nih yuk teman-teman yuk. Boleh nggak? Kita lanjut dulu. Pak, bisa tidak hapus dulu ini semua? Oke, sebentar Kenzo. seperti ini Kak Mister. Betul, betul, betul ya. Kenzo udah apa Graciela udah bisa di copy, di paste di Word ya. Di Word terus kemudian nanti file Word-nya kamu lampirkan di Algonova. Pak, bisa tidak hapus ini juga? Oh ya, Bisa, terima kasih. bisa. Oke, kita sesi keduanya mau latihan ini ya, latihan debat ya. Mister bagi 2 kelompok ya. Yang belum selesai yang tadi nggak apa-apa, skip dulu, tahan dulu. Karena waktunya terbatas, takutnya nanti nggak cukup. Kalian mau pilih masing-masing atau Mister pilihin? Mister Pin saja. Pilihin aja ya. Mister pilih Kenzo sama Safik. Kenly sama Gracielo. Gitu ya. Kalian bertim nih ya. Tim 1 dan tim 2. Masing-masing 2 orang 2 orang. Nanti akan berargumen. Nah, argumennya dari mana Mister arahkan ya. Kalau kalian dalam debat, walaupun gini, kalau kalian dalam debat,
kalian bekerja sesuai profesionalnya ya, sesuai posisinya atau sesuai tugas tanggung jawabnya masing-masing. Walaupun sebenarnya mungkin dalam debat itu kalian bukan di pihak yang sebenarnya, tapi beranggap kalian memang sebenarnya lagi belajar menjadi eh, seorang profesional. Oke, siap ya. Oke, nanti nih. Nanti yang tugasnya lagi ada topik esai nanti. Hari ini agak lumayan panjang. Oke, nanti kalian masing-masing kerjasama, boleh boleh ini ya, boleh diskusi lewat chat. Yang pertama adalah kalian tuliskan pendapat kalian tentang eh, kegunaan media sosial. Yang kelompoknya Kenzo, Kenzo tadi sama Safik ya. Kelompoknya Kenzo, kamu pilih yang mana? Mau kelompok yang menyatakan bahwa media sosial membuat lebih pintar atau yang sebaliknya? Bentar Pak, berpikir dulu sebentar. Oke, langsung saja deh biar tidak lama. Kenzo dan Sapik, Mister Tunjuk, kamu pilih yang topik pertama ya, yang media sosial lebih membuat kita lebih pintar. Kamu cari atau kamu tuliskan, minta bantuan ChatGPT, minta bantuan dia bikin pendapat yang menguatkan statement ini ya. Statement menyatakan membuat kita lebih pintar. Jadi kalian tulis pendapatnya. Kalau kelompoknya Gracielo sama Kenly, kalian pilih yang ini. Pilih yang statementnya membuat media sosial membuat kita lebih bodoh. Ya, tulis pendapat kalian. Boleh minta bantuan ChatGPT ya. Oke, silakan. Eh, Cari dulu bahan-bahannya. Nanti kita adu ya. Kita adu. Sudah paham belum tugasnya, teman-teman? Sudah paham kan? Belum. Sapik sama Kenzo, kamu cari argumen-argumen pendapat yang menyatakan bahwa media sosial membuat kita lebih pintar. Ya, Cari pendapat-pendapatnya, nanti kamu sampaikan dalam debat. Paham? oke. Dicoba dulu.
Oke, teman-teman. Sudah paham ya? Sudah dapat materinya? Halo, Sapik, Kenzo. Nih itu, nanti Mister akan atur kalian yang menyampaikan argumennya ya. Sudah ya? Kenzo sama Sapik sudah dapat ya materinya? Materi yang perlu didebatkan sudah dapat dari ChatGPT. Saya sudah dapat, Pak. Oke, Gracielo, Kenli sudah dapat materinya? Sudah dapatkah? Gracielo, Saya Kenli. sudah. Oke, yuk siap. Bentar ya. Kita akan sama-sama coba berargumentasi tentang satu topik yang lumayan eh, sensi ya, tentang penggunaan media sosial. Siapa di sini yang kalian pakai media sosial kayak eh, apa namanya Instagram? Semua pakai Instagram? Syafiq pakai? Pakai. Kenzo pakai? Sebenarnya sih saya agak jarang pakai Instagram. Oke, kalau Candy pakai? Enggak. Enggak. Candy nggak pakai? Enggak. Oke, berarti nggak apa-apa. Kita lihat fenomenanya di tengah-tengah kita ya. Jadi nanti kalian masing-masing, Mister kasih waktu menyampaikan argumennya dulu. Menyatakan kalau yang kelompok Kenzo itu menyatakan bahwa media sosial membuat lebih pintar. Apa argumennya? Sampaikan. Terus kalau kelompoknya Gracielo dan Kenly, media sosial itu membuat seseorang menjadi lebih bodoh. Sampaikan juga argumentasinya. Nanti akan Mister adu lagi ya. Oke, siap? Are you ready? Siap ya? Oke, silakan. Kelompoknya Kenzo dulu nih. Yang bicara siapa duluan? Kenzo atau Sapik duluan? Saya dulu ya, Pak dulu. Menurut Oke, saya, ya silakan Kenzo. menurut saya media sosial memberi akses cepat ke informasi, diskusi dan perspektif baru. Kita bisa belajar dari banyak orang, mengikuti pakar, dan memperluas wawasan tanpa batas geografis. Sudah itu aja? Ya, itu aja. Oke, coba. Itu pendapat pertama dari tim yang eh, pintar. Kalau yang tim yang membuat jadi bodoh, siapa yang mau membantah? Gracielo, statementnya atau argumentasinya apa? Hmm, Argumentasi saya bahwa media sosial dapat membuat kita menjadi lebih bodoh karena karena adanya terbiasanya scroll cepat atau bisa dibilang doom scrolling yang biasanya membuat lebih susah fokus Hmm, terhadap membaca sesuatu yang panjang hmm, dan konten-konten ada di yang biasa ada di media sosial cenderung yang cenderung lebih ke ke arah menghibur daripada mendidik. gitu. Oke. Coba silakan dibantah sama Safik. Oke. Tapi apabila dimanfaatkan secara tepat dan terkontrol, media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran efektif. Sebaliknya, jika digunakan secara berlebihan dan tanpa kesadaran, media sosial justru dapat menghambat perkembangan intelektual. Oke. Ada lagi, Safik? Tidak. Oke. Coba dibantah lagi sama Kenly. Open mic, Kenly. Ya, silakan sampaikan argumentasinya, Kenly.
Banyak orang langsung percaya pada informasi yang viral tanpa mengecek sumbernya. Kebiasaan ini melemahkan kemampuan berpikir Hmm. kritis. Kita lebih mudah terpengaruh opini populer daripada data yang valid. Keren. Nah, sekarang misal mau adu ya, adu dalam hal positif ya. Silakan bantah Kenzo atau Sapik. Jadi katanya kalau orang itu jadi lebih bodoh dengan media sosial karena ada informasi masuk nggak disaring lagi bahasanya ya, nggak disaring lagi, telan mentah-mentah, walaupun sebenarnya itu hoax misalkan. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kenzo atau Sapik silakan langsung bantah. Siapa? Kenzo atau Sapik? Boleh langsung bicara aja nggak apa-apa. Bantah argumentasi yang tadi terakhir Kenli bilang. Katanya dengan media sosial yang sangat cepat saat ini, orang mudah termakan berita hoax, dah, tidak disaring lagi. Jadinya bikin orang bodoh. Betul, bisa jadi. Gimana pendapat Kenzo atau Sapik? Kalian kan pada posisi kubu yang menyatakan media sosial jadi lebih pintar. Ayo, sampaikan lagi argumentasinya. Siapa yang mau bicara? Kenzo atau Sapik? Ayo, jangan sampai teman lawan bicaranya ini nih, menunggu dengan waktu yang lumayan lama. Ayo, sampaikan. Halo, Sapik, Kenzo, ayo sampaikan. Menyerah nih. Sebentar, Pak. Beri waktu sedikit dulu. Oke, tapi harus cepat karena bukan lagi diskusi, kita lagi debat. Bantu Sapik yuk, siapa? Ayo, ayo, come on. Apakah tidak bisa dibantah pernyataan Kenli? Mungkin aku punya satu ini. Ya. Coba sampaikan. Oke. Media sosial mendorong reaksi cepat, bukan pemikiran mendalam. Jadi bukan platformnya yang salah, tapi ritme dan kebiasaan yang dibentuknya bisa menghambat kedalaman berpikir. Hmm. Oke, intinya adalah media sosial itu eh, apa tadi? Bukan untuk kajian mendalamnya, ya, bukan untuk pembelajaran mendalamnya, tapi untuk apa? Kajian singkatnya aja ya, maksudnya gitu. Nah, oke nggak apa-apa ya. Tetap intinya ada nilainya ya, ada nilainya. Walaupun tidak sampai ke tahapan deep learningnya ya. Silakan dibantah lagi Gracielo atau Kenli. Gimana menurut kalian? Tetap yang kelompok pro ini masih bilang katanya media sosial itu penting dan membuat orang bisa lebih pintar. Silakan dibantah Gracielo atau Kenli. Eh, saya bantah. Jadi dalam karena karena hal yang kita tahu bahwa bahwa yang tadi dibilang oleh Kenzo bahwa media sosial dipakai itu lebih untuk ke masih ada maknanya cuman karena kesenangan itulah yang dapat membuat kita untuk menjadi semakin lama itu lupa untuk belajar atau lupa akan waktu karena sudah terlalu keseringan. Nah, karena kelupaan waktu tersebut itu dapat mengurangi dapat mengurangi dapat mengurangi fokus
untuk belajar seperti itu. Oke, good job. Dah, sip. Kelompoknya sudah selesai. Debatnya sudah cukup karena lumayan lama kalau semuanya dibahas tuntas. Sekarang Mister sudah dapat yang kelompok yang lumayan kuat dalam berargumen. Tapi Mister mau tanya dulu, enak nggak debat kayak tadi? Debat ilmiah kayak tadi itu seneng nggak? Seru nggak? Seru ya? Itu namanya debat tuh seperti itu. Harus ada referensinya, harus ada argumentasinya. Dan jangan menggunakan otot dulu. Jangan pakai emosi kalau debat. Paham? Jadi sampaikan argumentasinya, sampaikan referensinya, sampaikan studi kasusnya. Itu debat seperti itu. Nah, Mister tadi mendengar teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya, argumentasinya sudah bagus semua menyampaikannya dengan baik. Tapi yang Mister kutip di sini ada tim yang lebih kuat dalam mencari referensinya. Nah, itu Mister tadi lihat kelompoknya Gracielo dan Kenly yang eh, menyerempet-nyerempet tentang studi kasusnya atau tentang pendapat dari ahli misalkan seperti itu. Nah, dari situ udah lumayan ya. Tapi walaupun kelompoknya Kenzo dan Sapik juga bagus juga tadi. Tapi tetap kalau debat itu yang banyak referensinya yang kuat. Jadi nggak ada istilah skor langsung menang kalah nggak ada teman-teman. Debat itu udah orang akan menilai dengan sendirinya. Wah, yang ini kuat nih. Apa namanya? Referensinya banyak. Yang ini kebanyakan asumsi doang, kebanyakan ngarang doang. Nah, itu itu nanti orang yang penontonnya pasti bisa melihat. Tapi dalam debat itu tidak ada istilah kalah menang ya. Paham? Paham nggak? Paham ya? Oke, sesi debat sudah selesai. Terakhir kalian ada tugas satu lagi. Nggak yang tadi kalian cari di debat, kalian screenshot aja kalau nggak atau simpan di dokumen Microsoft Word, copy, terus paste di Word, simpan di Word-nya, kemudian paste upload di Google, kok di Google, upload di platformnya Algonova yang tadi, yang kedua, yang kalian upload itu tadi, kedua uploadnya di sini ya. Ini untuk yang ketiganya nih. Yang kedua tuh tadi uploadnya yang di nomor 5 ya. Nah, yang materi debat tadi kalian upload di sini filenya. Mau screenshot atau mau file Word boleh. Kemudian nanti yang terakhir kalian punya tugas di yang nomor 2 ini ya, latihan 2. Latihan 2 ini ada dua tugas juga sama. Yang tugas pertama itu kalian bikin topik menggunakan topik di bawah ini. Ya, salah satu aja jangan semuanya. Tapi batasi dengan buat esai. Esai itu uraian ya, kalimat-kalimat aja. 100 kata. Batasi dengan 100 kata. Pakai AI, GPT, Chat GPT. Kemudian tugas yang kedua di sini panduannya eh, di sini kalian diminta untuk melampirkan tautan ke game Anda. Oke, teman-teman sudah paham ya? Sudah paham untuk tugas yang ketiga? Nanti silakan kerjakan masing-masing. Ini kita sudah selesai waktunya teman-teman. Sudah habis waktu belajar kita bersama. Nanti yang tadi belum selesai silakan dituntaskan, oke? Sekarang kita ada yang keluar nih. Siapa yang keluar? Gracielo ya? Oke, nggak apa-apa. Teman-teman sekarang kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Mister tanya ya, silakan boleh jawab. Tadi kita materinya hari ini tentang apa sih?
Tentang apa, teman-teman? Halo? Kita tadi materinya tentang apa ya? Materi hari ini. Tentang prom. Prom. Prom yang baik ya. Ya, Prom yang baik ada berapa sih tadi cirinya? ada 6 kayaknya. 6. Oke. Coba apa aja? Instruksi, Instruktif. konteks, Konteks. instruksi konteks, gaya bahasa, gaya nada, gaya bahasa. Oke. Habis Terus itu ada gaya bahasa, terus apa namanya? Apa ya? con Contoh, contoh, contoh. contoh Yang kelima apa? format, Format. Oke. format. Nah, sip. Enggak, satu lagi sebelum format ada batasannya. Ah iya, Ah, batasan baru terakhir 6 format. Oke, tadi sesinya ada sesi latihan bikin sendiri dan sesi debat. Menurut kalian, kalian lebih senang mana? Tugas yang sendiri atau yang debat bareng-bareng tadi? Dua-duanya. Dua-duanya, oke, sip. Senang dua-duanya ya. Suka suka sendiri dan juga debat. Oke, berarti hari ini sudah tersampaikan dengan baik ya materinya ya. Teman-teman senang nggak belajar hari ini? Are you happy? Nggak, senang nggak belajar hari ini, Bu Mister? Senang Senang. atau Senang itu? gitu. Nah, nanti yang di soal nomor 2 tadi, latihan nomor 2 ada statement yang kalian boleh pilih ya. Hari ini senang atau tidak, pilih. Jadi Oke? bisa saya ya kirim argumenku yang gue di tugasku yang kedua itu. Iya, betul. Bisa saya tekan tanda centang ini aja kan, Pak. Iya, betul. Boleh. Oke, saya Iya, boleh. centang. Oke, yuk, teman-teman kita foto bareng. Doa dulu, doa dulu. Tutup dulu dengan doa, habis itu foto bareng ya. Berdoa dimulai. Doa selesai, kita foto bareng, lihat kamera. Satu, dua. Oke. Sip, thank you ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan dari Mister cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bye-bye.